kasih Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan menolong dan meliputi kami. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti gambar sebelah ini, gambar seorang ibu dengan bayinya. Di wajah atau rupa anaknya ada bagian yang menyerupai atau mirip dengan ibunya. Gambaran bahwa antara anak bayi dan ibunya adalah dalam relasi orang tua. Ada hal-hal yang bisa terlihat sangat mirip, bahkan sama. Hal ini terjadi karena di dalam tubuh anaknya ada aliran kromosom atau gen yang menjadi warisan dari orang tuanya, ayah atau ibunya. Hari ini kita mau merenungkan tentang wajah dan rupa Allah. Bapak Ibu, ketika bicara tentang wajah dan rupa Allah, kita tidak hanya bicara tentang wajah fisik. Di Alkitab digambarkan wajah seorang Mesias yang akan hadir adalah wajah yang sangat berbeda jauh dalam gambaran keagungan. Bahkan melihat rupanya pun manusia sangat enggan dan tidak semarak. Namun dalam gambaran wajah dan rupa Allah mau bicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita wajah Kristus dan rupa Kristus bisa hadir. Kita dalam relasi dengan Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ada hal-hal yang diturunkan oleh Allah Tritunggal dalam hidup kita. Memang bukan dilihat secara fisik, tapi ada anugerah kuasa yang mengalir, mengingatkan kita saat Tuhan Allah menciptakan manusia. Dia menghembuskan napasnya dan memberikan anugerah dan juga kuasanya. Seperti gambaran antara orang tua dengan anaknya. Tidak sama persis atau sama dengan, tapi apa yang ada dalam anak menggambarkan seperti apa wajah, cara berdiri, duduk, bahkan juga bagaimana orang tua itu hidup sehari-hari. Dengan kata lain, bicara tentang wajah dan rupa Allah, bicara melebihi image dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dan mengekspresikan, bahkan berimajinasi tentang wajah Kristus, maka kita akan sangat kebingungan kalau kita lihat secara logika saja. Karena gambar Yesus begitu banyak sekali. Gambaran antara gambar satu atau foto satu dengan yang lain bisa menjadi gambaran yang sangat berbeda. Tapi rata-rata mereka mewakili wajah-wajah Timur Tengah. Rambut panjang, ikal atau keriting, kulit kemerah-merahan, putih, dan hidung mancung. Tapi apakah wajah Kristus itu seperti itu? Apakah wajah Yesus kita, Tuhan kita seperti itu? Tidak ada yang tahu. Karena itu, mari mengingat Yesus bukan hanya sekedar wajah berdasarkan image, foto yang kita kenal. Karena gambaran wajah dan rupa Kristus ada di dalam gambaran dan wajah
di mana Yesus itu menjadi bagian di dalam karya keselamatan, yaitu salib. Ketika Tuhan Allah menyatakan baiklah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini bukan bicara tentang gambar dan rupa secara fisik atau foto Allah, tetapi Allah menciptakan gambar dan rupa Allah di mana kita menjadi blueprint dari karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, yaitu salib. Di mana kita menjadi gambaran di tengah-tengah dunia seperti gambaran Yesus yang hadir untuk menghadirkan karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia. Kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Gambaran di mana Allah mau berkarya, bahkan berinisiatif untuk meraih, merangkul, dan menggenggam kehidupan. Gambaran di mana tangan, kuasa, kasih, dan cintanya Allah dan berkat karya keselamatan dan pengampunan dosa boleh datang menghampiri kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan akan karya kasih Allah yang merengkuh kehidupan, membaharui kehidupan dengan karya keselamatan. Memahami karya akan wajah dan juga rupa Allah di tengah-tengah dunia, kita harus menyadari dan melihatnya dalam sudut pandang iman. Bahwa wajah dan rupa Allah adalah gambaran yang mau menghadirkan karya kasih Allah. Dan yang luar biasa adalah Tuhan Allah mempercayakan wajah dan gambar Allah di tengah-tengah dunia saat ini, di sini, dan juga yang akan datang kepada manusia. Manusia-manusia yang mau menyatakan iman dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah Tritunggal. Mengimani akan Allah, di mana Allah menjadi juru selamat, adalah juga mengimani bagaimana kita dipakai Allah untuk menghadirkan karya kasih Allah yang menyelamatkan kehidupan. Kita diajak Tuhan Allah sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai bagian di tengah-tengah persekutuan, dan juga sebagai bagian di kumpulan atau persekutuan orang-orang percaya di tengah dunia untuk bersatu, untuk saling mendukung, untuk saling menopang, untuk mengerjakan karya kasih Allah bagi kehidupan. Gambaran akan wajah dan rupa Allah di tengah-tengah dunia saat ini adalah gambaran dan wajah perilaku kita sehari-hari. Apakah hal itu mencerminkan kasih Allah, kebenaran Allah, dan keadilan Allah? Karena dengan demikian, maka melalui kehidupan dan perilaku keseharian kita, dunia, orang-orang sekitar, dan alam semesta akan melihat, merasakan seperti apa sih sebetulnya gambaran Yesus itu, Tuhan yang disembah dan diyakini dengan iman oleh orang-orang Kristen dan murid-murid Yesus. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mendasarkan pada nilai-nilai. Bukan hanya nilai-nilai di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi menggunakan dan menghidupkan nilai-nilai di mana wajah Kristus itu hadir dengan nyata, yaitu poin atau value nilai yang dasarnya dari Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Inilah yang menjadi nuansa dan menghidupkan kehidupan kita. Sehingga dalam perilaku kita akan mengalir dan orang akan tahu siapa sih diri kita sebenarnya, bukan hanya seorang manusia, tetapi juga murid Yesus. Seperti juga orang akan mengenali siapa orang tua kita, bukan hanya dari fisik, tapi bagaimana perilaku kita. Mari, saudara-saudara sekalian, kita bersatu hati, kita saling mendukung, kita saling mengeratkan sebagai murid-murid Yesus, sebagai satu tubuh Kristus dalam mengerjakan karya kasih Allah. Selamat menyambut dan juga mempersiapkan akan kehadiran dan dengan semangat menghadirkan karya kasih Allah. Dari sanalah
orang, dan kita semua, dan semua kehidupan akan bertemu dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang luar biasa dalam Kristus, pakailah setiap kami untuk menghadirkan karya kasih Allah, di mana dalam keseharian kami boleh menampilkan wajah Kristus, rupa Kristus, dan juga kehidupan Kristus melalui perilaku kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga memberkati untuk kehidupan jemaatmu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bu Trisno. Ya Tuhan yang baik, Kau juga memberkati untuk kehidupan jemaatmu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Trisna Ningsih, kami berdoa untuk Ibu Sumiati, kami berdoa untuk Ibu Esther, kami berdoa untuk Ibu Heni Cahya, kami berdoa juga untuk Bapak Sutanto Harto, kami berdoa untuk Ibu Titiniati, untuk Ibu Maharbono, Bapak Maharbono, ya Tuhan Allah yang luar biasa, sertai dengan hikmat kasih Tuhan. Berkati juga Oma Opa kami, Ibu Sylvia Intan, Oma Oma Lani Pangestu, Oma Sayang, Oma Budi, Oma Theo, juga Tuhan, urapi dengan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan hati yang terluka, pemulihan hati yang sedang berduka, pemulihan hati untuk mengampuni, pemulihan hati dalam kekecewaan, Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan. Urapi gerejamu Tuhan, agar menjadi rumah cinta Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, kiranya Kau memberkati untuk Ibu Monika Manurung, Ryan Pradana, Bapak Sahala Sultan Arifin Pangaribuan, Ibu Anio, Bapak Penatua Eskia Warantipolo, Mustika Dharma Purba, Ibu Utre, Estranov Via Nauli Utapea, untuk Ibu Hanuriati Rosdea Rita Purba, untuk Bapak Koko Dinata, Ibu Esther Simbarsono, dan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan dan kekuatan dalam tangan kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, dalam kasih-Mu kami berdoa, dan Engkau kami menyertai kehidupan gereja-gereja dimanapun, untuk boleh dengan kasih sayang Tuhan, terus menghadirkan kasih dan juga kehidupan yang penuh cinta damai. Berkati juga kondisi dunia saat ini, tengah-tengah perang yang luar biasa, Tuhan sertai dengan penyertaan kasih Tuhan dan juga jalan perdamaian. Dan menjelang pemilu, Tuhan berkati juga kondisi bangsa dan negara dan Indonesia. Dalam kasih-Mu kami berdoa, bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama